Guys, jadi kita bakal ngebahas saham ISAP. Oke, ini banyak yang nanyakin gua kemarin di Telegram dan pada nanya gimana ya proyeksi ke depannya karena saham ISAP lagi mulai manggung ya. Oke, kemarin sempat nyentuh ke 16 ya. Oke, ada yang udah cuan sampai 59% ya, ada sampai bilang thank you ya, sama-sama. Oke ya. Gua nggak tahu dia udah take profit atau belum ya. Cuman kalau gua sih masih jauh banget. Kalau gua nggak bakal ngomong sih gua bakal take profit di mana sih. Cuman ya harga wajar gue masih jauh banget karena gue udah hitung-hitung semua kan. Nah kita langsung saja bahas ya. Oke guys. Nah kita ngomong saham ISAP. Kembali lagi sebelum itu jangan lupa disclaimer on. Ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke. Nah kita langsung saja masuk. Oke. Nah untuk ISAP sendiri. Jadi bisnis utamanya itu apa sih? Bisnis utamanya itu kalau menurut data di sini ya. Gue ingat gue tuh selalu based on data ya. Jadi mungkin teman-teman kalau memang punya pandangan lain atau mungkin teman-teman yang kerja di sana atau mungkin teman-teman yang mau koreksi silakan tulis di kolom komentar karena di channel kita terutama komunitas kita tuh sifatnya netral dan lebih friendly ya. Jadi kalian boleh dan kalau untuk yang trader dan sebagainya ya mungkin agak kurang ya karena kan nggak cocok. Cuman mungkin yang bagian trader tapi memang mereka fokusnya untuk analisa saham ya bukan harga ya. Tapi lebih perusahaan mungkin bisa juga ya dipakai. Oke. Ya, kita bakal bahas dari bisnisnya dulu seperti biasa ya. Jadi kalau kita ngomong untuk valuasi itu nomor 2. Oke. Nah, kita lihat dulu. Menurut data di sini ya, produk utamanya si ISAP itu produk utamanya itu Dice dan Mold. Oke, ini gue kayak udah pernah bahas dari video beberapa bulan yang lalu ya. Cuma kan karena ini kan udah mulai manggung nih, mungkin udah pada dilirik juga ya. Karena biasa kalau saham udah manggung baru pada orang dilirik ya. Jadi mungkin teman-teman berniat untuk masuk atau gimana, gue bakal kasih tau dulu. Nah ini dia tuh fokusnya di sektor utama otomotif. Dan dia itu sebagai yang kalian tahu, dia itu udah supplier utamanya untuk grup Astra ya. Dan ini merupakan salah satu perusahaan dari grup Astra juga. Oke, dan dia ini di papan akselerasi. Oke, dan bagi gue tuh durian jatuh sih, hidden gem banget sih. Kenapa? Bayangin aja, salah satu market blue chip Astra International itu punya anak usaha. Itu papan akselerasi. Kapan lagi boy? Oke. Gue udah masuknya udah 2 tahun sih. Lu bayangin 2 tahun papan akselerasi gue beli ini. Kayak setahun lalu ya. Tahun lalu gue udah beli deh. Tahun lalu awal atau kapan lah. Pokoknya udah mau 2 tahun deh gue beli. Gue beli dia harganya pas 10 perak. Itu udah 2 tahun gue hold terus sampai sekarang. Gue belum jual satupun. Malah gue tambah muatan di bawah pas dia turun ke 9 atau 10 gue beli terus. Jadi gue tuh average gue tuh 9 10 9 10. Oke. Gue sih berharap bisa ke 1 sih, tapi gak mungkin dikasih sih karena valuasinya udah murah banget 0,2an kali sih ya. Oke, kita masuk dulu ya. Untuk produk utamanya apa sih bang? Ya bisnis utamanya itu dia adalah produksinya itu Dice dan Mold. Nah kita ngomong ke Dice and Mold dulu. Kalau Dice and Mold itu apa? Cetakan presisi yang digunakan untuk produksi massal komponen otomotif seperti bodi kendaraan, part mesin, atau komponen logam lainnya. Oke, berarti berhubungan dengan kendaraan otomotif ya. Produk ini digunakan oleh perusahaan otomotif besar. Berarti dia ini otomotif besar, berarti kan dia paling gede Astra induknya. Berarti memang dia benar-benar suppliernya ke atas ya. Checking fixture, oke, alat pengukur kualitas untuk memastikan setiap komponen yang diproduksi memenuhi standar dimensi dan kualitas. Oke, jadi checking ya. Jadi kayak ibarat kata kalian sebelum diproduksi kita cek dulu nih, apakah ini udah oke belum. Precision part, komponen kecil dan presisi tinggi yang dibuat sesuai dengan spesifikasi teknis pelanggan. Seringkali digunakan untuk peralatan otomotif dan elektronik. Balik lagi, fokusnya otomotif. Berarti niche-nya udah dapet. Sektor otomotif. Stamping part, komponen berbasis logam dihasilkan melalui stamping. Penekanan logam seperti bracket, panel body, dan bagian lain kendaraan. Oke? Back again. Berarti benar-benar untuk kendaraan, ya. Lihat, industri yang dilayani, ya. Kita ngomong di bagian industri yang dilayani. ISAP memiliki fokus besar pada industri otomotif, tetapi produk juga dapat digunakan sektor lain. Ingat, sektor lain bisa juga. Seperti apa? Elektronik. Oke, barang konsumen, peralatan rumah tangga, kita ngomong sama alat berat dan mesin industri. Mesin alat berat, itu berarti apa? United Tractor. Kan grupnya Astra. Bahkan boleh dibilang, bahkan gue bilang, dia komponen utama, dia supplier utama, supplier komponen ya, untuk
Astra, grup Astra gitu loh. Alat berat, mesin, otomotif dan sebagainya gitu kan. Nah, bisnis kita ngomong ini banyak banget sih yang gua rangkumin buat kalian sih. Ya ada proses bisnisnya juga ya. Ini by the way ini kalau misal teman-teman ada yang mau, nanti gue bisa kalau join ke Telegram gua, nanti gue bakal kasihkan ini semua ya. By the way, karena gue ini kalian bisa cari kayak gini, kalian bisa cari dari ChatGPT juga. Ini gue pakai ChatGPT tapi dengan prompt untuk, nah prompt itu kan kalian banyak nggak tahu masalahnya gimana dari ChatGPT. Kalau gue kan memang fokusnya ke bisnis, jadi gue tuh bakal di ChatGPT gue bakal buka banyak banget ya. Soalnya kalau kita ngomong kita ya sekarang udah ChatGPT lebih cepet lah kerjaan kita, jadi gue bisa rangkuminnya lebih cepet lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang memang pengen catatannya nanti kalau di kalau di Telegram, kalau yang teman-teman join nanti gue bakal kasih di sana di Telegram ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanya gue ada grup Telegram ada. Jadi kalau untuk grup Telegram itu free ya, itu join free aja karena di sana dalamnya fokus buat teman-teman untuk berbaur, untuk sharing ya bisnisnya gimana. Maksudnya teman-teman ada yang beli saham ya. Jadi kita ngomong itu bukan fokusnya harga gitu loh. Jadi teman-teman di Telegram itu kalian tuh bisa berbaur dengan satu lain sama yang lain, bahas-bahas kemungkinan prospek bisnis saham ini gimana ke depannya, untuk harga ini gimana gitu loh ya. Jadi memang agak jarang ngomong masalah trading ya, jual beli dan harga-harga, lebih fokus ke bisnis ya. Jadi prospek. Jadi teman-teman di dalam kalian boleh coba nanti di kolom komentar gue bakal taruh link Telegramnya, kalian boleh join di sana ya. Nah kalau misalnya kalian yang pingin secara private sama gue, kalian bisa langsung DM gue. Oke, jadi kalau untuk private itu beda lagi. Kalau di private kita nggak bakal ada di Telegram, jadi memang one on one. Oke, untuk harganya dan sebagainya itu ntar based on kepentingan kalian juga ya, karena untuk harga itu gue nggak ada fix ya, itu tergantung orang, tergantung kemampuan orang juga ya. Jadi gue bakal benar-benar lihat kebutuhan lu gimana dulu. Oke, jadi untuk untuk price secara private ya, dan itu memang jatuh bulanan, jadi kalian mesti komitmen ya. Oke, cuma balik lagi gue tuh bakal lebih arahin kalian untuk lebih kritikal dan lebih teknis dalam lihat saham atau beli saham, karena ini kan investasi ya, pengumpulan harta buat kalian semua gitu ya. Nah anyway, untuk semua ini nanti gue bakal taruh di Telegram kalau kalian ada yang mau ya. Jadi potensi bisnis kita ngomong ya, untuk potensi proyeksi ke depannya itu gimana untuk si ISAP ini, itu banyak. Jadi kalau lu nanya gue, proyeksi itu gede banget sih. Jadi kalau secara valuasi itu memang dia udah multi bagger ya, potensi multi bagger besar banget. Secara proyeksi ke depan itu bisnisnya juga gede banget, ruang lingkupnya gede banget. Guys, kita nanya deh, di mana-mana semua mobilnya apa mayoritas? Kan banyak kan brand Astra bro, Toyota ya, BMW, Astra, banyak kan, dan sebagainya lah, kalian you name it lah, apa aja. Oke, jadi kalian gak usah cemas ya saham seperti ini. Kalau memang teman-teman yang berminat dan tertarik mau beli, silahkan di harga berapapun oke sih. Cuma kalau udah agak ketinggian ya mungkin kalian mikir lagi lah. Nah itu gimana caranya? Nah balik lagi ntar gue itu sesi private itu gue bakal kasih tahu gimana cara kalian untuk mengantisipasi harga ini udah kemarin atau enggak. Itu secara private. Balik lagi untuk harga based on kemampuan kalian. Makanya nanti gue bakal tanya gitu aja sih, karena ini bakal jatuh bulanan, karena kita bakal lebih intens ya. Nah kalau untuk grup Telegram kalian boleh join jadi sama teman-teman yang lain ya, jadi kalian bisa lebih berbaur, mungkin kalian bisa dapat insight ya. Oke, karena di dalam itu teman-teman yang join di grup Telegram kita juga udah yang kita saring sih pastinya sih, karena nggak semua bakal join ke sana kalau fokusnya di harga ya. Oke, itu aja sih. Jadi kalau untuk secara proyeksi ke depan oke, nggak ada masalah. Untuk valuasi murah juga, harga masih under value dan sebagainya ya. Oke, jadi teman-teman silakan, kalau memang ada mau silakan, kalau nggak mau terserah ya. Jadi balik lagi, ini subjektif dan ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi ya oke. So happy investing, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.